Geger, beredar postingan bernada ancaman dan hujatan terhadap Nikita Mirzani dan keluarganya dari akun @titinebajide yang menggunakan nama Ibunda Fadel Bajide. Hal ini pun mendapatkan reaksi tidak terduga dari Nikita Mirzani. Ya, Nikita yang ditemui awak media di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ketika hendak berangkat untuk menunaikan ibadah umroh menanggapi postingan akun tersebut dengan membuat laporan polisi kemarin yang dilayangkan oleh kuasa hukumnya Fahmi Bahmid. Munculnya postingan bernada ancaman dari akun yang menggunakan nama Ibunda Fadel tersebut diduga sebagai reaksi atas pernyataan Nikita Mirzani sebelumnya bahwa ia bakal menghancurkan rumah milik Fadel sebagai bentuk kekesalannya atas dugaan perlakuan Fadel selama ini terhadap putrinya Laura Mezani Mawardi. Lantas, apa yang membuat Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya mendatangi LPSK 2 hari lalu? Seperti apa pihak Fadel melalui kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution ketika menanggapi langkah Nikita tersebut? Benarkah Fadel kini dalam kondisi tertekan hingga penyakit mahnya kambuh di tengah proses hukumnya di Polres Metro Jakarta Selatan? Benarkah pula Rasman Arif Nasution pun sudah membuat laporan polisi terhadap Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Tutup Review bersama Heri Heran di sini. Oke guys, terima kasih buat kalian yang telah hadir di channel ini. Mudah-mudahan kalian diberikan keberkahan, kemudahan dalam urusannya dan selalu diberikan rezeki serta dipanjangkan umur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan coba mereaction video di mana Nikita Mirzani mendapat ancaman yang diduga dari Ibunda Fadel Bajide. Hal ini dilakukan karena pada periode sebelumnya Nikita Mirzani pernah mengancam keluarga Fadel Bajide bahwa dia akan menghancurkan rumah keluarga Fadel Bajide apabila terbukti menerima transferan daripada Loli. Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Check it out. Viral dan panas. Kini beredar di sosial media satu akun dengan menggunakan nama Ibunda Fadel Bajide yaitu @titinebajide yang berkomentar terkait perkara hukum antara Nikita Mirzani dengan Fadel. Hingga netizen pun memperingatkan akun tersebut bahwa komentarnya yang bernada ancaman dan juga penghinaan yang diduga ditujukan untuk Nikita Mirzani bisa berpotensi dibawa ke ranah hukum. Munculnya postingan dan komentar bernada ancaman tersebut diduga sebagai respon atas pernyataan Nikita Mirzani sebelumnya yang berjanji akan merobohkan rumah Fadel. Nak, tolong sampaikan ke ibunya Laura ya, jangan main-main sama keluarga Bajide. Berani dirobohkan rumah saya, habis keluarganya di tangan keluarga Bajide. Dan kita sudah tahu tempat Laura berada, safe house, berkat Mbak Fitri Sahuteru. Dalam waktu ini, kita akan ambil paksa Laura. Dia dan keluarga akan kita seperti di Mbak Fitri dan keluarga saya punya rencana untuk menghancurkan dia karena dia sudah membuat malu keluarga saya. Tulis akun @titinebajide. Kamu jangan fitnah saya ya. Itu bukan hutang saya. Tapi Laura, anaknya Ani-Ani ya. Kamu tagih ke Ani-Ani sana. Ingat, habis sidang, keluarga Bajide akan berkumpul dan merencanakan sesuatu buat keluarga Ani-Ani dan si Ani-Ani dan Laura siap kita ambil. Laura tidak akan membela si Ani-Ani karena si Ani-Ani lah menyiksa Laura. Hari Jumat ada sidang kericuhan, Laura akan membela keluarga Fadel. Komentar akun @titinebajide yang diduga akun Ibunda Fadel Bajide. Nah pokoknya kalau masa ini udah selesai kan sesuai janji kan, gue janji gue mau robohin rumahnya. Tunggu, tapi gue masih ngerekap uangnya berapa total yang masuk. Nikita Mirzani mengaku dengan adanya akun sosial media yang menggunakan nama Ibunda Fadel yang mengomentari dirinya dengan berbagai sebutan kasar dan bernada ancaman untuk Nikita sudah dilaporkan ke polisi melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid kemarin. Nikita juga tidak melihat komentar pada akun tersebut sebagai ancaman baginya. Karena menurut Nikita, jika seseorang mau melakukan kejahatan, sudah pasti tidak bilang-bilang. Apalagi sampai diumbar di media sosial. Sudah dilaporkan sama Bang Fahmi? Kemarin. Hari ini?
Rini. Rini. Tapi melihat itu sebagai ancaman nggak sih? Mas? Enggak lah, biasa aja. Orang kalau mau melakukan kejahatan tuh nggak bilang-bilang lagi kalau mafia yang bener ya. Totonya jadi aja gitu. Kalau ini kan terlalu kebanyakan omong, jadi nggak ada rasa takut sama sekali, biasa aja. Ya kalau ada rasa marah untuk orang yang sudah tidak gue anggap lagi sebagai manusia, ya itu manusiawi sih. Di tengah panasnya prahara hukum Nikita Mirzani versus Fadel Bajideh di Polres Metro Jakarta Selatan, Nikita pun justru memutuskan untuk berangkat umroh kemarin. Ditemui awak media di Bandara Internasional Soekarno-Hatta kemarin, Nikita mengaku bahwa rencana untuk menunaikan ibadah umroh sebenarnya sudah ada sejak beberapa bulan lalu, namun baru terrealisasi pada saat ini. Dan ketika ditanya apakah ibadah kali ini untuk menenangkan diri di tengah kasus hukum dengan Fadel, jawaban Nikita Mirzani pun mengejutkan. Nikita hanya meminta doa agar ibadah umroh yang ia jalani berjalan lancar dan kasus hukum dengan Fadel yang ia laporkan ke Polda DKI Jakarta dan Polres Metro Jakarta Selatan segera mendapatkan titik terang. Kalau berangkat umroh itu kan memang udah dari berapa bulan yang lalu, cuman memang pengennya tuh umrohnya tuh rame-rame. Nah terus Sila Saukia itu kan bikin travel. Biasanya dia kalau umroh itu kan memang kok kayaknya kalau lihat dia umroh tuh enak banget travelnya ya. Akhirnya dia bikin travel, terus banyak juga yang ikut, kayak ada Dinda House sama suami, ada Loli Cafe. Jadi kayaknya seru aja gitu. Akhirnya ikut bareng-bareng. Terus ya bulan ini baru jalannya. Iya, pertama ibadah, kedua kan anak-anak udah pada besar nih. Waktu ajak Arkana umroh, Arkana masih bayi, Aska masih kecil. Kalau sekarang kan dia udah belajar nih, sebelum berangkat umroh sama guru ngajinya diajarin ya dek, doa-doa. Jadi malah yang excited tuh sekarang Aska sama Arkana gitu. Kalau menenangkan diri mah di rumah juga bisa, cuman memang ini momennya pas aja sambil anak-anak juga libur sekolah, terus ngajarin biar Aska, Arkana tahu ini Makkah tuh ceritanya ini, Madinah tuh ceritanya ini. Karena anak-anak gue itu, apalagi Aska itu, dia suka sama cerita-cerita zaman dulu gitu, orang anaknya. Jadi ya kayaknya kalau tahun ini happy aja sih bisa pergi sama anak-anak, terus bisa ngumrohin temen baik juga gitu. Doain ya semoga lancar umrohnya, rombongan juga lancar kembali ke tanah air dengan sehat walafiat dan bisa lagi berperang melawan katanya musuh-musuh, dan semoga masalahku yang ada di Polres Jakarta Selatan dan di Polda itu juga segera mendapatkan titik terang. Insya Allah katanya minggu ini akan ada sesuatu yang mengejutkan, tapi untungnya gue ada di Tanah Suci, ya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Gak ada damai, ngapain damai? Enggak lah, umroh ya umroh, ibadah gue, masalah ya masalah, gak ada urusan. Tidak ada kata damai, tidak ada restorasi justice, tidak ada. Semuanya ikutin sesuai hukum aja. Sebelumnya, kuasa hukum Nikita Mirzani Fahmi Bahmid juga mengungkapkan bahwa ternyata ada suatu urgensi yang juga dirasakan Nikita Mirzani dan dirinya terkait langkah pihaknya 2 hari lalu mendatangi LPSK. Bahkan terkait saksi yang juga akan dihadirkan dalam kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani, pihak kuasa hukum Nikita juga menerangkan bahwa ada beberapa saksi dari pihak Nikita di mana dipandang perlu untuk meminta perlindungan hukum dari pihak LPSK. Fahmi sebagai kuasa hukum Nikita Mirzani pun juga membantu agar LPSK bisa memberikan perlindungan hukum kepada para saksi dari pihak Nikita Mirzani. Kalau ancaman begini, jadi kita tidak berbicara ancaman itu kan harus kamu berpikir bahwa seseorang datang memukuli, bukan. Jadi ini adalah perlindungan terhadap saksi korban. Jadi dia adalah korban dan sekaligus saksi. Maka menurut undang-undang jika ada sesuatu yang mengkhawatirkan, wajib kita meminta perlindungan ke LPSK. Kalau dari saksi-saksi ya kan harus dilindungi ya kan, karena kan lawannya ini kan yang dilaporin ini kan track recordnya lumayan. Keluarganya ada yang dihukum mati tahun 2022 karena kasus pembunuhan.
Terus yang bersangkutan yang saya laporkan juga pernah terjadi pemukulan sehingga akhirnya ditahan adik kakaknya, ya kan. Jadi ya karena mereka ini tidak sekuat Nikita Mirzani, jadi dia harus dilindungi. Gitu. Nggak boleh, yang namanya saksi ya kita rahasiakan. Berapa orang berarti Pak? Banyak, ada sekitar 6-7 orang. Yang pasti 3 yang kita sampaikan dan beberapa saksi. Tapi yang terpenting dari semua itu bagaimana memberikan perlindungan yang terbaik buat Laura. Itu yang Nikita inginkan. Jadi oke guys, itu jadi menurut aku sih dalam kasus ini antara Nikita Mirzani bersama Fadel Bajideh dan keluarga, terus Laura, ya sebenarnya bisa saja dibuat jalan damai, cuman dikarenakan ada beberapa hal yang membuat Nikita Mirzani sejauh ini tidak mau ada istilah kata damai. Ya masalah tetap terus berlanjut, diusut sampai tuntas, sampai keputusannya seperti apa hingga selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.